Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Berenika. Saya mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di Universitas Teknokrat Indonesia, saya mengambil program studi akuntansi dan sekarang sedang menjalani di semester. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Jadi, studi kelayakan usaha itu menurut Kasmir tahun 2003 merupakan suatu kegiatan yang mengkaji secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan, guna menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Nah, kelayakan usaha ini berarti penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan. Kelayakan bisnis menurut Thomson tahun 2005 yaitu proses terkendali untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, dan menentukan hasil serta menilai besarnya biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa solusi. Studi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis biaya manfaat dari kelayakan bisnis. Bisnis adalah alat analisis yang mencakup rekomendasi dan batasan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan konsep bisnis yang layak. Ini dapat merupakan perorangan atau organisasi yang melakukan kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan menciptakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, manfaat bisnis ini untuk memperoleh keuntungan, membuka lapangan kerja, manfaat ekonomi, menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan kualitas produk, menambah devisa saat ekspor, menghemat devisa, dan memproduksi dan mengkonsumsi barang dalam negeri. Jadi, tujuan studi kelayakan usaha ini secara umum itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apakah produk yang ditawarkan layak dipasarkan atau tidak. Nah, dari segi produksi, apakah layak secara teknis dan berkelanjutan? Dari segi manajemen, apakah usaha tersebut efektif dan efisien? Dari segi hukum, apakah usaha tersebut legal atau ilegal? Dari segi keuangan, apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak? Jika jawabannya layak dipasarkan, berkelanjutan, efektif dan efisien, legal dan menguntungkan, berarti usaha tersebut layak atau untuk dibiayai atau diberi kredit atau didirikan atau disetujui izinnya. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis itu untuk menghindari resiko kerugian, memfasilitasi perencanaan, memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan, memfasilitasi pengawasan, dan memfasilitasi pengendalian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan bisnis itu merupakan data dan informasi yang tidak salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan, dan penilaian bisnis itu merupakan aspek pasar dan pemasaran konsumen dan produsen, teknologi, manajemen dan organisasi, keuangan, ekonomi sosial, hukum, dan dampak lingkungan. Untuk aspek-aspek tersebut, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan. See you di video selanjutnya. Bye!